Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis buku tematik kelas 1 tema 2. Di sini kami beranggotakan Ilma Siti Salamah dengan NIM 2003451, Intan Oktaviani Agustina, saya sendiri dengan NIM 2006626, Isna Nadifa Nur Faujiah dengan NIM 2004140, Nurul Kamilah dengan NIM 2000214, dan Rezi Fiantia dengan NIM 2007491. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Fiantia Rendrapuri dengan NIM 2007491. Di sini saya akan memaparkan mind map terlebih dahulu. Nah, di dalam buku tema 2 tentang berjudul Kegemaranku, di sana memiliki 4 subtema. Subtema yang pertama mengenai gemar berolahraga. Di sana anak diajarkan untuk gemar berolahraga agar mempunyai badan yang sehat serta bisa bekerja sama antar teman dan juga memiliki bersikap jujur dan adil. Nah, yang di subtema kedua ini ada gemar menari dan menyanyi. Di sana anak diarahkan untuk gemar menari dan menyanyi. Subtema yang ketiga ini ada gemar menggambar. Di sana anak agar bisa lebih menghargai dan menyayangi. Dan di subtema yang terakhir, subtema 4, yaitu mengenai gemar menulis. Nah, dalam gemar menulis ini akan senantiasa anak menuliskan atau menceritakan dan menuliskan pengalamannya serta dapat membacanya. Nah, lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konten-konten pembelajaran yang ada pada subtema 1 yang berjudul Gemar Berolahraga. Di dalam buku subtema 1 ini menjelaskan tentang yang pertama, berolahraga bersama teman yang merupakan salah satu interaksi sosial yang dilakukan anak kepada teman yang lainnya. Di dalam buku ini, siswa belajar mengenai berbagai jenis olahraga yang biasa dilakukan bersama dengan temannya, seperti berolahraga kasti, bersepeda, jalan kaki, bermain ular naga, lompat tali, dan lomba lari. Selanjutnya yang kedua yaitu mematuhi aturan dan mengetahui apa saja perilaku yang baik dan tidak baik. Di dalam buku ini, siswa belajar untuk mematuhi aturan dengan cara memilih gambar yang berisi perbedaan antara anak yang mematuhi aturan dengan anak yang tidak mematuhi aturan. Sehingga anak bisa membandingkan mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak baik untuk ditiru. Contoh perilaku baik yaitu berbaris rapi sebelum berolahraga, mengantri giliran, dan menggunakan perlengkapan untuk keselamatan dalam bermain sepeda, misalnya, atau pada saat bermain permainan yang memiliki resiko yang tinggi. Dan contoh perilaku tidak baik yaitu marah-marah karena tidak menerima kekalahan dalam bermain, bersikap kasar kepada teman, ataupun merebut makanan teman tanpa meminta izin terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersikap jujur dan selalu mematuhi aturan. Di dalam buku ini, siswa belajar untuk bersikap jujur dan selalu mematuhi aturan dalam permainan dengan membaca cerita tentang Benny dan kawan-kawan yang sedang bermain kasti. Misalnya, dalam bermain kasti, siswa harus mematuhi segala aturan yang ada di dalam permainan kasti. Dan dalam proses permainan berlangsung, anak tidak boleh bersikap curang, melainkan anak harus bersikap jujur dalam permainan. Selanjutnya yang keempat yaitu bekerja sama. Di dalam buku ini, siswa belajar untuk selalu bekerja sama dengan temannya ketika sedang bermain, dengan membaca cerita Lani yang sedang bermain basket bersama temannya. Dalam permainan yang bersifat kelompok, siswa harus mampu bekerja sama dengan temannya untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemenangan dalam permainan. Artinya, siswa tidak boleh bersikap egois pada temannya. Selanjutnya yang kelima yaitu bersikap sportif atau adil.
Di dalam buku ini, siswa diajarkan untuk selalu adil, berkawan dengan siapapun, dan tidak boleh sombong ketika menang. Dan harus menyemangati orang yang sedang sedih karena kalah dalam permainan. Artinya, siswa tidak boleh membeda-bedakan teman. Siswa harus bisa menjadi pribadi yang baik dalam memberikan dukungan atau semangat kepada temannya yang mengalami kekalahan, dan juga siswa tidak boleh bersikap tinggi hati atau sombong ketika ia mendapatkan kemenangan yang ia dapatkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, di dalam subtema 2, yaitu tentang gemar menyanyi dan menari, pertama disajikan sebuah lagu yang berjudul Kasih Ibu. Nah, di sana siswa diajarkan untuk menyayangi ibu dengan cara bernyanyi lagu tersebut. Yang kedua, siswa diajarkan untuk menyayangi kakaknya dan dapat menerima nasihat baik dari kakaknya tersebut. Yang ketiga, siswa belajar untuk bersikap baik dengan sesama teman dan bahkan sahabatnya dengan membacakan sebuah puisi tentang sahabat. Yang terakhir, siswa diajarkan untuk bersikap sopan ketika hendak makan bersama orang tua ataupun dengan ibu. Siswa belajar untuk menghormati dan mempunyai rasa terima kasih kepada guru dengan cara bernyanyi lagu bersama, yaitu lagu Terima Kasihku. Nah, jadi di dalam subtema 2 ini tentang gemar bernyanyi dan menari, siswa diberikan pelajaran mengenai kasih sayang dan rasa menghormati. Anak diajarkan untuk saling menyayangi dan sopan santun tentunya dengan kegiatan bernyanyi ataupun menari. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu subtema 3 yang berjudul Gemar Menggambar. Konten IPS yang terdapat pada materi ini yang pertama adalah siswa diajarkan untuk membiasakan duduk dengan rapi dan tegak ketika sedang belajar. Itu merupakan suatu sikap menghormati guru yang sedang mengajar di depan. Adapun tata cara duduk yang benar ketika belajar di kelas adalah yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Yang kedua, posisi lutut sejajar dengan pinggul. Yang ketiga, jangan menyilangkan kaki. Yang keempat, jangan memelintir punggung. Yang kelima, letakkan meja dengan kursi sehingga punggung menempel dengan kursi. Materi yang kedua adalah siswa diajarkan untuk selalu sayang kepada keluarga, terutama ibu, ayah, dan adik maupun kakak, karena dengan saling menyayangi, keluarga pun akan menjadi harmonis dan saling melengkapi. Contohnya dengan menggambar bersama ayah dan ibu di rumah. Nah, lalu ada subtema 4 yang berjudul Gemar Menulis. Konten IPS yang terdapat di subtema 4 yaitu yang pertama adalah siswa belajar untuk menceritakan pengalamannya bersama keluarga di depan kelas. Hal ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada diri siswa dengan berbicara di depan banyak orang, serta akan meningkatkan imajinasinya. Yang kedua, siswa belajar duduk yang baik ketika membaca untuk menghindari mata rusak akibat posisi duduk yang salah ketika membaca. Adapun tata cara duduk yang baik ketika membaca adalah yang pertama, posisi tubuh tidak boleh membungkuk. Yang kedua, jangan terlalu dekat dengan buku ketika membaca. Minimal jaraknya sejauh 30 cm dari buku agar mata tidak cepat rusak.
membaca di tempat yang terang agar mata tidak cepat lelah. Di sini saya akan membahas mengenai konten IPS. Konten IPS di dalam buku tema 2 kelas 1 tidak begitu spesifik membahas mengenai IPS. Di buku tema ini yang menjadi konten pembahasannya yaitu yang pertama, interaksi sosial anak bersama teman. Interaksi sosial bersama teman contohnya yaitu olahraga bersama dan bermain bersama. Anak akan bekerja sama dengan teman ketika olahraga maupun bermain. Siswa akan diajarkan untuk bersikap baik terhadap sesama dengan cara membacakan puisi untuk teman dan sahabatnya. Anak akan merasa senang saat berolahraga dan bermain bersama teman-temannya. Yang kedua, interaksi sosial anak bersama saudara dan keluarganya. Interaksi dengan saudara dan keluarga yaitu anak merasa sayang kepada keluarga karena keseharian anak lebih banyak bersama keluarga. Siswa akan diajarkan untuk menyayangi keluarga dengan cara bernyanyi. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil analisis buku tematik kelas 1 tema 2. Yang pertama ada hasil analisis kognitif, yaitu bermain bersama teman sekolah, berperilaku baik kepada teman, saudara, dan keluarga, kasih sayang kepada teman, sahabat, saudara, dan keluarga. Yang kedua ada hasil analisis afektif. Siswa dapat menunjukkan sifat sayang kepada teman, saudara, teman, dan keluarga, menunjukkan perilaku baik kepada sesama dan keluarga. Dan yang ketiga ada hasil analisis psikomotorik. Siswa membantu ibu dalam membereskan rumah, praktek berolahraga, melakukan berbagai aktivitas seperti menari dan bernyanyi. Ketiga aspek ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pada tahap penerimaan atau kognitif, anak perlu mendapatkan perhatian untuk menerima materi yang diberikan. Dalam aspek afektif, siswa harus mampu saling mendukung sesama teman. Selanjutnya, tahap psikomotorik, anak akan siap berdasarkan apa yang sudah dipelajari di tahap sebelumnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.